skenanya. Dai. Lupa. Ciri-ciri tunduk teh lupa. Dai. Menyeru umat. Dai. Menyeru umat. Ya. Kalau saya tidak akan ini, saya mah sekarang mau praktek, artinya materi praktek kan. Jadi sambil praktek saya, jadi gini, sudah diberikan kertas, ya silakan kertasnya dibagikan. Tadi kan sudah teori ya, pertama tentang kedakwahan masjid menjadi basis dakwah, ya sehingga dengan masjid menyebar. Kedua public speaking, cara berbicara, betul? Ketiga Al-Quranan, bahasa Arab harus bisa baca Al-Quran pasti. Yang keempat tentang khutbah Jumat. Jadi sudah lengkap teorinya, betul? Nah, sekarang materinya, tugasnya adalah silakan seperti di share kemarin kan setiap anggota menyiapkan satu materi, betul? Sudah dibaca? Nah, sekarang tuangkan materi yang sudah disiapkan ke dalam tulisan. Nah, di sini bisa khutbah Jumat atau ceramah atau kultum. Lupa, Pak Radhi betul buku saya, buku yang agak besar tadi. Bisa ini? Atau yang sudah beli boleh. Atau yang bawa buku khutbah boleh menyenteng dari sana. Ya. Jadi salah satu tugas khotib atau penceramah adalah membuat persiapan, betul? Nah, untuk persiapan inilah maka harus ditulis, ya. Nah, untuk ditulis inilah maka harus ada kertas. Maka di sini ada kertas, silakan, ya. Silakan untuk menuliskan satu materi saja. Boleh, kalau buku saya itu sistemnya poin, ya. Misalnya di sini ada rumus bahagia, ada 3. Boleh tahu, Cung yang sudah beli buku, aduh, benar ya. Cung yang dulu sudah pernah menggunakan buku saya, oh ada 1 orang ya. Gimana Ustaz pengalamannya dengan buku yang saya yang digunakan? Alhamdulillah laris Pak. Hah? Maksudnya gimana nih? Bapak saya ingin tahu pengalaman tadi. Sambil menulis silakan, sambil menulis. Saya menggunakan buku tersebut tahun 2018 ya. 18. Karena anak saya dulu diajar sama bapak. Oh iya, siap. Sekolah saya ketemu, langsung beli. Alhamdulillah bukunya saya pakai. Untuk kultur Ramadan, untuk khutbah Jumat dan yang lain. Singkat, jelas dan padat. Ya, siap. Pak. Siap. Ini sangat bermanfaat. Ya silakan, jadi menulis materi ceramah singkat, jelas dan padat. Jadi saya tidak akan memberikan materi sambil ngedongeng. Nanti setelah sambil menulis saya mendongeng. Jadi sepertinya tidak usah disiplin ya. Pas saya berceramah di kota, pertama dulu saya kuliah di UIN ya. Di UIN dulu mah sebelum UIN apa namanya Pak? Di AIN, Universitas Islam IAIN Institut Negeri Islam Negeri sekarang di UIN, Universitas Islam Negeri. Dulu saya rumah di Halis, sambil kenalan ya. Saya rumah di Halis, Sumbersari. Waduh, subhanallah. Saya naik bis kota dari Sumbersari ke Cibiru, dari Elang ya, jurusan Elang Cibiru. Nah di sana saya melihat fenomena ya di bis kota itu. Kira-kira ada apa aja Pak di bis kota? Ada rektur, apalagi? Amin. Penumpang, supir dan lain sebagainya, copet. Kira-kira ketika penumpang duduk, ketika ada pengamen, pedagang asongan atau meminta-minta, sikap penumpang gimana Pak? Biasa, cuek kan? Nah, tidak protes, betul nggak?
Ada yang mengamen jeng-jeng di sana. Ketika senang beri, kalau tidak cuekin. Pedagang kalau tertarik beri, kalau tidak cuekin. Peminta sumbangan kalau kita kasihan beri. Bukan kasihan tidak kasihan ya. Kalau kita ada uang beri. Nah itu artinya di bis kota ini penumpang relatif cuek. Nah ketika saya jadi penumpang, kan dulu saya alhamdulillah fakultas dakwah jurusan KPI sama dengan Ustadz Dani, komunikasi penyiaran Islam. Ketika itu saya bertanya, ya Allah, kenapa tidak ada orang yang mengajak kebaikan? Betul nggak? Jadi di bis kota itu seperti ini kan penumpang sudah ada duduk. Nah kita ingin bagaimana supaya mendapatkan kebaikan. Ketika pengamen, pengamen, peminta-minta berbicara, mereka tidak protes. Mereka tidak protes dan ya tidak melakukan reaksi yang merugikan. Nah maka saya mengapa tidak kita berceramah di bis kota. Nah itu perjuangannya lama, artinya untuk mewujudkan ceramah bis kota itu 3 tahun Pak. Semester 1 tahun ke-1 belum siap mengamati. Semester 2 belum siap tahun kedua. Semester 3 belum siap juga. Nah pas semester 4, semester 7 ya, saya memberikan diri untuk berceramah di kota. Oh, itu kan ada madep ini fasilitas di kepadatan penduduk. Dulu mah kan mobilnya jadul ya, padat, beri hasil. Nah, saya ketika berceramah itu awalnya dengan teman-teman di kampus. Di kampus baturan orang ceramah. Baturan. Nah ketika itu gimana Bu kalau ada ceramah di kota, setuju? Nah, sebagian menjawab setuju. Nah, di sanalah saya mulai berceramah pulang pergi. Nah, singkat cerita tahun 99 akhir ya. Nah singkat cerita saya tidak ingin sendiri. Nah, maka saya pun tahun 2012 ya, tahun 2012. Sebelum tahun 2012 ya saya mengumpulkan ini. Nah, buku-buku ceramah ya, buku ceramah yang saya ceramahkan baik di bis kota saya kumpulkan. Jadilah 30 ceramah singkat dari bis kota. Nah, sebenarnya saya mohon maaf ya, ada 2 buku yang ingin saya tulis. Yang satu sedang proses, yang satu masih diimplong. Tetapi ini sudah ada ISBN-nya. Jadi dulu saya pernah ada teman di penerbitan nitip judul ini, diberi ISBN-nya. Nah, insya Allah untuk yang pertama judulnya menjadi dai siapa berani. Nah, jadi bukan siapa takut. Kalau siapa takut jadi takut. Siapa berani jadi berani. Nah, inilah akan menjadi modal bahan pelatihan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang tadi materi public speaking, materi khutbah Jumat itu sudah terangkum dalam buku yang saya buat. Maka nanti insya Allah kita akan mengintensifkan pelatihan ini dengan ada perubahan bukunya. Jadi nanti ke depan kita bisa kerjasama ya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada DKM, ada sekolah, ada instansi. Nah saya insya Allah akan buat tim untuk memberikan program pelatihan, ya pelatihan dai. Ya tadi di dalamnya ada teori tentang siapa itu dai, tentang public speaking dan tentang Jumat. Itu insya Allah. Maka nanti insya Allah bagi bapak-bapak ibu yang ingin bekerja sama dengan tim dai amal terbaik ya, tim pelatihan lah insya Allah itu bisa ya. Nanti saya siapkan ya. Tidak saya yang di sini, bukan saya saja tadi, nanti ada Ustadz Dani tentang Quranan, ada public speaking ya, ada timnya, lalu nanti ada prakteknya juga, insya Allah. Siap Bu bekerja sama? Karena ya saya ingin ini konsep dai ini ingin menyebar ya, tentang dai ini. Ya. Jadi kan setiap di kita ada dai, maka dai itu harus terus belajar. Nah, maka ini saya ingin menyebarkan kita harus menjadi seorang dai. Apalagi dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu, siapakah yang terbaik qawlan perkataannya mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Wa 'amila shalihan, dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin,
dan dia komitmen seorang muslim. Jadi orang yang terbaik amalan, terbaik perkataannya adalah dia yang beramal soleh dan jiwanya muslim. Jika jadi soleh muslim, oh itu nama saya. Mohon maaf. Artinya gini, seorang itu harus komitmen beramal soleh dan dia seorang komitmen seorang muslim ya. Nah ini yang ingin saya sebarkan ya. Harus menjadi dai seperti kita. Walaupun dai harus berilmu dan sebagainya. Siap ya? Itu. Silakan. Yang oh direvisi mana? Oh ya, ya diberi nama ya. Sebenarnya ini jangan dikumpulkan dulu. Tadinya dikumpulkan pas ambil sertifikat. Tapi nggak apa-apa. Nah ini. Mana? Kalau nggak dikumpulkan juga nanti pas ini 4 menit lagi. Boleh nanti visi dipanggil, visi bagian ceramahnya. Nah diambil dulu ya. Jadi nanti praktek beberapa orang sampai menjelang asar. Harus badai bahasa Sunda, kebagi pribadi masukkan yang geus ke bahasa Sunda. Bagi di bahasa Sunda teh istilah nama disusun segala ada Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Suma syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin sadayana para pelatihan dai di Masjid Al-Wahyid Simpuri ngaturkeun rebu nuhun di Pasyan Baktos. Kalian ungkapan syukur anu jadi pangian catur kalian disambut rasa tafakur jeung tadabur anu aya dina bayan sakujur kurang sanggakeun ka anu maha luhur. Pangeran anu Rabbul Ghafur anu masyati umat piluntur-luntur. Alhamdulillah enak urang sadaya urang sanggakeun ka anu maha luhur, mantena anu urus jeung ngatur, mantena anu masani umat piluntur-luntur melihat urang sadaya alhamdulillah dina ieu masih dipercantan di pasat umur. Sehingga tiasa campur baur dikawin paidanya batur satukur sakasur sadapur sasumur tiga kantun tukang cukur tukang bubur tukang cikur tukang sayur-sayur nu aya di Cianjur, balikan nu aya di tiap-tiap lembur, sabu bernur. Tidak mau apa? Melihat urang saya bisa menjadi dulur, jeung urang Jawa Tengah, Jawa Timur. Anu sehingga urang sadaya oge jeung Malaysia, Singapura, oge Brunei Darussalam. Nanti salam dana Singapura, Kuala Lumpur. Anu sehingga urang sadaya tiasa campur baur jeung urang nagara batur. Buktina di negara Mekah Al Mukarramah sareng Madinatul Munawwarah anu kamasyhur. Mudah-mudahan setiap jamaah angkat ke tanah suci, mudah-mudahan kita dengan hajah mabrur, haji mabrur, amin ya rabbal alamin. Tapi para hadirin sadaya, ya, kurang sadaya teh
Lah, punten pribadi gaduh sawer sekalinya gaduh sawer sekali di kanggo punten. Biasa ngeremkeun. Ngeremkeun tak ngeremkeun di mana? Ngeremkeun tukang nganggur. Bener. Dulu dia tak setuju ngatang. Kurang saget. Elingkeun ieu pitutur ka sakabeh dulur-dulur. Ka sakabeh madulur-dulur. Sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti manang kudu ati-ati pada masing mati karena sholat cinta karena sholat cinta karasana karat jarina kaliwat-liwat nyarina kaliwat dengan lampakeun sholat ibadah diliwat-liwat kaluhung kaliwat langkung terjembah kayang agung terjembah makayang agung sangga karat dari langkung orang teh temenang ibu-ibu bapak-bapak orang teh temenang Rupina mainan sadikan ke dalam. Aku tuh anu kasur, kalian bawa beli ayam pasar, anu kira pernah kita penekal pasar, langkung selebay kalian. Oh, sama salah katakan, bawa beli anu madu karena kolbu, nabrak karena mana, kagaris dan api, kesan kasar bercatur, keninggal tentang bahasa terbuka dan sebagainya. Kalau kasih kuring acan dan akhirnya meninggal di bangkit jembar mana pamapur ada hal penting ansar kawan kalau di tanah kakirangan anak. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan boleh? Tepuk tangan yang paling kecil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Sarah. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Pak Ustadz juga teman-teman semua. Pada kesempatan ini karena 5 menit saya akan menyampaikan tentang rumus 5 jari karena kan cuma 5 menit. Rumus ini saya buat sendiri dari hasil pengalaman. Judulnya adalah bagaimana kiat sukses dan pentingnya kaya raya. Kenapa sukses itu apa sih? Menurut saya sukses itu adalah baik, menjadi orang baik. Jadi kalau kita pengen sukses, ya itu indikatornya, itu basicnya, dasarnya itu jadi orang baik dulu. Nah, orang dikatakan sukses kalau dia memang orang baik. Jadi itu gak susah, tapi gampang-gampang susah, gitu ya, gampang susah. Intinya adalah jadi orang baik, tapi dia adalah punya basic untuk menjadi sukses. Bukan hanya uang dan seterusnya. Dan satu lagi tentang kekayaan. Kenapa kita penting kekayaan atau kaya raya itu penting? Karena kaya raya itu bukan hanya cuan-cuan doang, bukan hanya uang. Tapi pertama adalah kekuatan iman. Kekuatan iman itu adalah kekayaan yang utama. Kedua adalah pikiran yang jernih, hati yang bening, dan seterusnya baru aset, BPKB, dan seterusnya. Nah itu nomor bawah menurut saya. Jadi yang paling utama itu adalah kekuatan iman, itu kekayaan. Jadi kenapa saya mengatakan atau berani mengatakan kiat sukses dan pentingnya kaya raya? Karena kalau kita nggak kaya, kita nggak beriman, kita nggak punya pikiran jernih dan seterusnya, gimana mau bisa menghadapi kehidupan kayak ini gitu loh. Nah ini ada rumus 5 jari. Rumus 5 jari tidak mungkin diterangkan detail, tetapi singkatnya aja karena waktunya terbatas.
Pertama itu untuk bisa sukses dan kaya raya itu mesti ada menggunakan rumus 5S. 5S itu apa? Ini dari pengalaman ya, banyak saya konsultan bisnis dan restrukturisasi usaha. Jadi tidak hanya bagaimana merancang solusi dan resolusi terhadap para pengusaha, tetapi saya pun merancang solusi dan resolusi terhadap para pengusaha bermasalah. Jadi orang-orang yang punya dililit hutang, mau disita, mau dilelang, itu kita rancang solusi dan resolusinya. Nah, dari hasil pengalaman saya itu, saya membuat rumus 5 jari ini. Jari pertama itu adalah 5S. Gimana caranya supaya sukses dan kaya raya? 5S harus diterapkan. Pertama, kita mesti sholat. Kedua, sholawat. Ketiga, silaturahmi. Setelah silaturahmi, gak cukup di situ, kita mesti sinergi. Atau zaman sekarang kolaborasi ya, bisa sinergi atau kolaborasi. Selanjutnya adalah supporting system. Supporting system itu apa? Ada 3 hal. Misalnya supporting trading system, berarti kita mesti jualan, transaksi, jual beli. Ada yang jual, ada yang beli. Bisa barang, bisa juga jasa. Kalau pendidikan mungkin jasa, jadi nggak boleh memonopoli sedekah, selalu pengen gratisan. Tapi kita juga memberi kesempatan orang berbuat baik, sehingga ada rupiahnya. Tetapi bagi yang kurang mampu, yang mungkin infak terbaik. Jadi di situ ada kalkulasi, ada supporting trading system, supporting government system, support dari pemerintah seperti ini kan ada support ya Pak. Nah itu juga penting. Dan selanjutnya supporting banking system, bukan bank itu halal atau haram, ada bank syariah dan lain sebagainya. Tetapi kita membutuhkan supporting banking karena sekarang zaman online digital. Kalau kita nggak transfer, gimana dari Arab atau dari Papua belanja gitu kan? Nah jadi itu supporting yang penting. Itu 5S. Waktunya masih ada Pak Ustaz? Nah udah 5S ya. Selanjutnya adalah 5M. Berarti yang harus kita siapkan adalah orang, metode, mesin, money, dan minutes, jadi waktu. Selanjutnya 5P adalah paradigma, mindset. Paradigma, pola berpikir, perencanaan, perusahaan dan pasar. Kita mesti punya usaha dan pasar. Pasar itu adalah kunci dari kekayaan. Ada pasar, ada uang. Mungkin itu. Selanjutnya 5F. Ya 5F-nya itu faith, berarti itu tadi keimanan. Function kita mesti berfungsi. Fungsi kita sebagai khalifah itu di mana perannya? Menjadi rahmatan lil alamin. Selanjutnya fokus. Fokusnya itu bukan hanya fokus di satu jenis kalau udah banyak usaha, tetapi bagaimana menjadi satu kesatuan wahidah. Misalnya seperti mobil, kita tidak hanya bisa fokus pada bensin atau supir, tapi mobilnya, pentilnya, bannya, bensinnya, supirnya, Google Map-nya juga. Kita keliling-keliling nggak tahu map juga nggak nyampe-nyampe. Jadi itu satu integrated. Nah fokus itu berarti bukan hanya satu mikirin supir atau uangnya, bensinnya, tapi menyeluruh. Selanjutnya adalah fun. Kita mesti happy. Karena kalau nggak happy, ya gimana kita susah ikhlas. Nah selanjutnya adalah fair. Dari situ berarti kita jujur, transparansi. Dan satu lagi adalah 5K. 5K itu konsultansi berserta ahlinya. Berbisnislah dengan ahlinya. Jadi konsultasi sama saya ya yang mau bisnis di Tria Wisara 0815 1988 0009. Selanjutnya adalah komitmen. Kita komitmen kalau kita mau belajar, menjadi dai kita komitmen. Mau bisnis kita komitmen. Jangan setengah-setengah tengah jalan error. Selanjutnya bangun koperasi. Nah ini ada koperasi tuh. Siapa tadi katanya Pak Arsan mau bicara koperasi? Nah itu saya setuju ada salah satu unsur bagaimana kita sukses dan menjadi kaya raya di lewat koperasi. Dan selanjutnya adalah kalkulasi. Kita mesti kalkulating, mesti ngitung. Gak bisa kita nggak ngitung harga pokok, harga jual dan seterusnya. Dan kita mesti ngitung gaya waktu dan seterusnya. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih. Jadi kalau ingin yang nikahan Alhamdulillahil malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzah an al-ismiyati waz-zahati waz-zamani wal-makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du hadirin rahimakumullah.
ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 hal. Qila ma hunna ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa 6 hak tersebut? Yang pertama Rasulullah menjawab, qala idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ketika kita bertemu, maka bersegeralah kita mengucapkan salam kepada dia dengan ucapan misalnya Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia menjawab. Kemudian hak yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila muslim tersebut menyerumu, mengajakmu atau mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apalagi undangan tersebut undangan walimatul urs, undangan pernikahan, maka hukumnya wajib kita menghadirinya kalau tidak ada uzur. Itu hak yang kedua. Adapun hak yang ketiga, wa idastan sohaka fansoh lahu. Apabila dia meminta nasihat kepada engkau, maka berilah nasihat kepadanya. Dalam hadis lain disebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu pondasi utamanya adalah nasihat. Maka seyogianya kita saling menasihati di dalam kebaikan, saling mengingatkan. Kemudian hak yang berikutnya, yakni hak yang keempat. Apa itu hak yang keempat? Dalam sabdanya Rasulullah SAW melanjutkan, wa idza marido wa idza abasha fahamidallaha fashammithu. Apabila muslim tersebut bersin, lalu dia membaca tahmid, yakni alhamdulillah, orang yang bersin tersebut, maka doakanlah dia supaya mendapatkan rahmat. Jadi hukum ketika ada saudara kita yang muslim bersin lalu dia membaca alhamdulillah, maka disunahkan kita mendoakan yarhamukallah. Lalu dia menjawab yahdikumullah. Kesunahan ini berlaku apabila yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, maka tidak disunahkan. Maka seyogianya bagi kita yang muslim bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Lalu saudara kita mendoakan yarhamukallah. Menjawab lagi yahdikumullah. Kemudian hadirin rahimakumullah, hak yang berikutnya, yakni hak yang kelima, yang dalam sabdanya Rasulullah bersabda, wa idza marido fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Kita menjenguk orang yang sakit tersebut untuk memberikan kabar gembira bagi dia, untuk mendoakan kesembuhan untuk dia, untuk menyenangkan hatinya sehingga dia tidak merasa tersedih dalam penyakitnya tersebut. Itu hak yang kelima, yakni ketika dia sakit maka kita menjenguknya. Kemudian hak yang terakhir, hadirin rahimakumullah, hak yang terakhir, wa idza mata fazurhu. Mohon maaf, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Dalam hadis sahih dalam sabdanya Rasulullah SAW yang maknanya beliau bersabda terkait dengan hal ini, apabila seorang muslim mengiringi jenazah orang muslim sampai dia mengikuti prosesi penyolatannya, kemudian sampai dikuburkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala 2 kilo. 1 kilonya itu mithlu Jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Adapun jika muslim tersebut pulang sebelum dikuburkan, artinya dia mengiringi jenazah sampai prosesi penyolatan lalu dia pulang, dia mendapatkan 1 kilo. Alhamdulillah, ke-6 hak ini maka seyogianya kita laksanakan agar terjadinya hak-hak yang lain terpenuhi. Demikian pun hak-hak kita akan dipenuhi oleh orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Ada
dong dikeprokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasih sindirannya di atas kompak. Jadi suaranya kompak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya, meskipun saya bukan penceramah, saya bukan ustadzah, tetapi saya memberanikan diri untuk berbicara di depan bapak-bapak nyobia sakalimahnya. Diizinkan? Ya. Oh iya. Nabi Abdi pamit Aisyah Nur Samsiati Jamil. Ayah kenal? Oh iya. Ya. Salam serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana, penghulu kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, juga kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dulu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, angkara sepan saraweh, ambalayu, palinter, tadi maur-uran, dan terangnya, palinter, balager, soleh, anu teu polotot ka istrina, mudah-mudahan. Aya polotot? Aya taranya. Kalesan, insyaallah. Tema hari ini insya Allah akan mendapatkan mengenai sabar. Sabar itu S-A-B-A-R, sabar. Mudah tetapi sulit ya Pak? Ya. Sabar. Sabar itu artinya apa Pak? Sabar. Sabar. Ya bukan mas sabar, banyak gitu ya. Ya. Sabar. Ini sabar. Ya. Sabar itu adalah dari kata as-sabru, artinya menahan. Ya. Menahan apa? Menahan segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah. Ya. Dan Al-Imam Ghazali menyebutkan ada tingkatan sabar bapak-bapak ya. Nah, sekali harus ke bapak-bapak. Ada tingkatan sabar. Ya. Nah, ya. Pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Ada ayat Allah yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang beriman ya. Bersabarlah dan sholat, dan orang-orang yang bersabar adalah bersama Allah gitu ya. Intinya artinya begitu. Jadi tongsir Bu, Pak, kalau orang punya sifat sabar, insya Allah Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Ada tingkatan sabar, kata Al-Imam Ghazali. Satu, ketika kita sabar dalam menghadapi musibah. Contoh, kita sedang menimpa sakit ya. Kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan bersama orang-orang yang sabar itu. Makanya kalau kita sakit, ulah pukul lutut. Kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diterima musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan jatuh, tertabrak atau apapun, insya Allah kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, itu tingkatan sabar adalah itu tingkatan sabar yang terkecil. Maka Allah akan mendapatkan, maka Allah akan memberikan ganjaran 300 derajat. Itu bagian yang terkecil. Kemudian tingkatan sabar yang kedua, ya, yaitu ketika kita sabar dalam menghadapi apa? Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita, Pak Bu, kita melaksanakan sholat, apakah penuh dengan kesabaran? Tentu ya. Lamun teu Allah memaksakan pada orang yang sholat teh kenapa sinetron orang sholat. Aduh gitu lah
pasti kata kagok selalu memaksakan mau tahajud, orang lain lagi tidur lelap, kita bangun tahajud tiris ya, tiris, tapi itulah kita menahan diri, kesabaran kepada ketaatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan tingkatannya naik jadi 600 derajat. Kemudian sabar yang ketiga, tingkatan ini yang sabar yang paling tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah sabar ketika kita diajak maksiat. Contoh, bapak-bapak dihadapkan dengan seorang perempuan yang luar biasa, misalkan itu ya Pak, diajak maksiat, saya butuh hoyongnya. Tapi kita bisa menahan diri. Nah itu yang disebut sabar dalam tingkatan tinggi. Artinya Allah memberikan derajatnya 900 derajat. Sudah habis waktunya katanya. Tidak banyak yang saya akan sampaikan, hanya 3 menit saja. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridwannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi mengajak kita sabar. Insya Allah kita sabar. Gimana nyobiannya? Gagalan itu tinggal. Tuh, asli ya tuh. Misalnya ya mah para ustad unggul, para mubalik unggul. Tapi kami ayah anu masate kirana kira bertanya kayak gini. Kawitan saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Para hadirin sadayana yang campurnya guys ya. Merupakan salah satu judul berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dia singkuring ngambil di surat Az-Zalzal surat ke-99 dari ayat 7 sampai 8. Dan berbuat sekecil apapun dan sekecil apapun kita membuang sampah sedikit apapun itu bakal dipertanggungjawabkan nanti di akhirat sana nanti. Itu. Seperti di ya ayat surat ayat ke-7 di Az-Zalzal ayat. Salah biasanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun bakal diperhitungkan nanti di akhirat sana. Jadi pamidana Sunda nama bahasa Inggrisnya ya kan, sing saja anu melakukan kehadean seberat biji bakal menghibar maka bakal dipertanggungjawabkan di akhirat. Terus gitu. Nah, terus dikatakan ayat ke-8. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah maka akan diperhitungkan nanti gitu. Jadi sing saja mau melakukan kagolannya sekecil apapun bakal diperhitungkan nanti di akhirat sana. Seperti itu. Jadi orang melakukan kagolannya kehadiran terus dia orang nembek atas tuang ini nembek atas tuang sampahnya di mana wae kan salah panik katanya dia sana sini ya cikuring dia mah. Terus gitunya kan sekecil apapun kita berbuat kebaikan akan diperhitungkan nanti. Bakal dibalas jelas kan. Urang kaji niat silaturahmi insyaallah ya Allah bakal memahami. Seperti itunya inamal amal dunia. Terus anu salajengna nyata kumaha 5 menit. Asal sayos manfaat kurang berbuat kebaikan. Pertama, satu, mengatasi stres anu dialami. Seperti itu ya, stres rasa itu, deg-degan yang
mengatasi stres karena kalau tampil nyobian di depan para mubalik semua gitu kan kita nyobian dan yang masalahnya emang gitu. Tadi dia rasa kedua bakal memperkuat hubungan sosial. Orang pas kena sarang bapak-bapak sekarang kan kita kan continue gitu. Terus gitu. Terus anu selanjutnya memperbaiki kesehatan tubuh. Kamu orang misalkan jadi saya kurang tesnya apa ya silaturahmi banyak. Terus anu selanjutnya memperbaiki efek domino pada lingkungan. Efek domino teh orang melakukan kebaikan insya Allah nanti bakal melakukan kebaikan kepada kita. Nggak akan mungkin, jadi jarang-jarang orang melakukan kebaikan misalnya bakalan ya gitu, ini jarang. Gitu. Terus anu selanjutnya melindungi diri dari pengaruh negatif. Mengurangkan wajahkan wajahnya serem, wajah biasa-biasa. Kayak untuk teh wajahnya serem, tapi gini baik aja. Nah, ketika orang teh kabel teh pengaruh negatifnya jadi hilang wajah orang teh. Oh, jadinya serem-serem oke baik gini kan. Ketika orang teh efek domino ke orang teh teman pengaruh negatifnya hilang. Nah, selanjutnya ternyata orang berbuat terus kebaikan tanpa putus asa. Ada saya cuma kesenatara nggak balas, jangan tidak dia tidak membalas. Aku berlaku kebaikan terus, tapi tidak membalas. Kenapa tidak membalas? Karena yang tak balas bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus sekarang bagiannya dari mukmin. Nah, terus kalau orang berbuat kebaikan, kita berbuat kebaikan terus bakal indah pada waktunya. Insya sakit kabiatur akhirnya aku namanya juga dihapunten aku lu kali ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.